Dalam dunia audit, pertanyaan tentang apakah auditor harus memiliki kompetensi khusus di setiap industri sering muncul. Nyatanya, auditor tidak harus menjadi ahli teknis di semua sektor industri. Yang terpenting adalah memiliki pendekatan yang sistematis, memahami bisnis, dan bekerja sama dengan ahli di bidang teknis ketika diperlukan. Dengan pendekatan ini, auditor tetap bisa memberikan nilai tambah bagi organisasi yang diaudit. Memahami bisnis adalah kunci utama. Langkah pertama dan paling penting dalam audit adalah memahami model bisnis perusahaan. Tanpa pemahaman yang baik tentang bagaimana perusahaan beroperasi, auditor akan kesulitan untuk memberikan rekomendasi yang bermakna. Sebagai auditor, Anda perlu mengenal proses utama perusahaan, pemangku kepentingan, serta risiko yang dihadapi organisasi. Dengan memahami konteks bisnis ini, Anda akan memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan audit yang efektif. Mengajukan pertanyaan yang tepat adalah keterampilan utama yang harus dimiliki auditor. Anda tidak harus menguasai semua detail teknis, tapi dengan bertanya secara cerdas dan strategis, Anda bisa menggali informasi penting. Misalnya, pertanyaan seperti, apa risiko terbesar yang dihadapi perusahaan? Atau, bagaimana kontrol utama diterapkan? Akan membantu Anda memahami area yang kritis tanpa harus menjadi ahli teknis. Membuka wawasan bisnis. Di dalam dunia bisnis yang dinamis, memahami risiko dan peluang adalah hal yang krusial. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan strategis tidak hanya membuka wawasan yang lebih dalam, tetapi juga membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Identifikasi risiko. Mengetahui risiko terbesar yang dihadapi organisasi adalah langkah pertama dalam memastikan bahwa perencanaan yang kita buat efektif. Dengan memahami risiko ini, kita dapat lebih baik dalam memitigasi dan merencanakan tindakan pencegahan yang tepat. Pengelolaan proses utama efisiensi dan efektivitas suatu organisasi sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola proses-proses utama mereka. Memahami cara pengelolaan proses ini dapat menjadi kunci bagi kita untuk menilai apakah sistem yang ada sudah optimal atau masih memerlukan perbaikan. Kontrol untuk mengurangi risiko. Kontrol adalah alat yang membantu kita meminimalkan risiko. Mengetahui kontrol utama yang diterapkan dalam organisasi memberi kita kemampuan untuk mengevaluasi apakah sistem pengendalian sudah kuat atau perlu ditingkatkan. Keahlian bertanya. Soft skill yang sangat penting bagi seorang auditor adalah kemampuan untuk bertanya dengan tepat. Ini bukan hanya tentang menanyakan sesuatu, tetapi juga tentang mengajukan pertanyaan yang mampu mengungkap masalah-masalah krusial yang mungkin tersembunyi. Keahlian ini membantu auditor mengidentifikasi masalah dan peluang dengan lebih efektif. Kolaborasi dengan ahli. Anda tidak perlu menjadi ahli di semua disiplin ilmu untuk melakukan audit yang efektif. Sebaliknya, Anda dapat bekerja sama dengan ahli teknis yang benar-benar memahami bidang mereka. Ini memungkinkan auditor untuk tetap fokus pada proses audit dan penilaian risiko, sementara ahli teknis membantu mengidentifikasi risiko spesifik yang mungkin terlewatkan. Pendekatan sistematis dalam audit. Dalam audit, penggunaan alat-alat seperti Gap Performance Analysis dan PDCA, Plan Do Check Act, sangat bermanfaat. Gap Analysis membantu auditor mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan yang diharapkan. Sementara itu, PDCA adalah alat yang sangat baik untuk memastikan
proses perbaikan berkelanjutan berjalan efektif. Dengan pendekatan ini, auditor dapat memberikan rekomendasi yang lebih terstruktur dan berfokus pada perbaikan kinerja dan kontrol. Audit berbasis risiko. Pendekatan audit modern adalah audit berbasis risiko, di mana auditor berfokus pada area dengan risiko terbesar. Ini memastikan sumber daya audit digunakan dengan bijak, serta membantu organisasi mengelola risiko yang dapat berdampak signifikan pada keberlangsungan bisnis. Dengan memahami risiko utama, auditor bisa lebih efektif dalam memberikan rekomendasi yang relevan. Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan. Sebagai auditor, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan regulator. Auditor tidak hanya bertugas menemukan masalah, tetapi juga harus menyusun rekomendasi yang relevan dan bermanfaat bagi organisasi. Fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa hasil audit berdampak positif pada operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana mengelola kebutuhan, keinginan, dan harapan pemangku kepentingan pada video YouTube saya yang lain. Demikian juga bagaimana memberikan solusi berdasarkan akar permasalahan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, auditor tidak harus memiliki kompetensi khusus di setiap industri yang diaudit. Sebaliknya, fokuslah pada pemahaman bisnis, mengajukan pertanyaan yang tepat, pendekatan berbasis risiko, berkolaborasi dengan ahli teknis, ketika diperlukan, mengelola kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi pemangku kepentingan, serta penggunaan alat audit yang sistematis akan membantu Anda memberikan rekomendasi yang tepat dan bernilai bagi organisasi. Dengan strategi ini, Anda tidak hanya bisa melakukan audit yang baik, tetapi juga membangun kredibilitas sebagai auditor yang memberikan dampak nyata. Call to action. Siapkan diri Anda dengan pendekatan strategis untuk memberikan nilai luar biasa dalam audit.